La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Para pendengar dan juga pemirsa, pada kesempatan sore hari ini, kajian sore atau Radio on TV hadir di ruang dengar Anda dengan Ustadz Muslihin LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagus? Baik ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin bagi Anda semuanya yang saat ini sedang kurang enak badan, sedang sakit mungkin, semoga lebih baik lagi, dan penyakit Anda semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini akan membahas tema yang sangat menarik sekali ya, yang sudah kita ketahui di flyer yang sudah beredar, yaitu mengenai hukum mengharapkan meninggal di kota suci Mekah maupun di Madinah. Dan seperti apa nanti akan dipaparkan, dan juga bagi Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Waktu sepenuhnya kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya, alhamdulillah di sore hari ini atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yang sedang galau, sedih atau yang sedang tertimpa musibah, tertimpa masalah, semoga semuanya diberikan solusi oleh Allah, dihilangkan kesedihannya, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya, yaitu berharap meninggal di kota suci Mekah atau Madinah. Karena itu adalah dua kota sucinya umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Kalau kita lihat sejarah, itu ada beberapa ulama yang hidupnya mungkin di Indonesia tapi meninggalnya di sana. Ada mungkin yang paling masyhur akhir-akhir ini adalah siapa? Mbah Maimun Zubair. Itu ketika haji meninggal di sana. Terus sebelum Mbah Maimun Zubair juga ada ulama karismatik yang sangat terkenal, yaitu Mbah Muslih Meranggen. Nah, itu juga meninggal pas ketika di sana. Mungkin kalau dilihat atau di di rekaman YouTube atau di mana, itu ada di antara doanya Mbah Maimun agar bisa meninggal di sana. Nah, itu di antara doanya Mbah Maimun yang bisa meninggal di sana. Jadi ada semacam harapan atau doa sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bukan berarti ya ini terus mengunggulkan Arab bahasanya, terus di Indonesia enggak ya. Ini bukan masalah karena saya sering menemui ya orang-orang yang mungkin banyak yang sakit hati, kenapa sih harus mengunggulkan Arab? Padahal di Jawa sendiri saja sudah Masya Allah ya. Itu ya monggo kerso, karena ini rujukan kita adalah Islam. Sedangkan Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan di Arab. Nah, kalau Jawa memang yang terbaik, lebih baik daripada Arab, ya enggak mungkin Gusti Allah menurunkan Islam di Arab tapi di Jawa. Tapi kenyataannya kan ya Islam diturunkan di Makkah dan Madinah. Jadi ya disitulah tidak ada tempat untuk orang yang mungkin sakit hati dengan Arab gitu ya. Nah, di kitab-kitab juga sangat banyak ternyata, yaitu hukumnya mengharapkan meninggal di Makkah dan Madinah. Nah, sebelum kita berdoa untuk diri kita sendiri, mari kita bacakan
kalam-kalam para ulama dalam kitab-kitabnya. Nanti bagaimana kata beliau, nah baru mungkin bisa saja yang mau berdoa berdoa, yang tidak dan tidak. Nah, di sini ada banyak kitab-kitab salaf ya, kitab-kitab para ulama kita tentang fikih ya, Az-Zawajir, Al-Majmu', Tuhfatul Muhtaj, Hasyah Qalyubi, Busyrul Karim, Hawil Kabir, Al-Adhkar Linawi dan sebagainya. Dari awal dulu sesuai yang hadis yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Hadisnya adalah berbunyi, manis tato aminkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa dari kalian yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Falyamut biha. Faman mata bil Madinah kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Barang siapa yang meninggal di Madinah, saya akan menjadi orang yang mensyafaati dan menjadi orang wa syahidan, termasuk golongan orang yang mati syahid. Al-waba wad dajjal la yadkhulunaha. Jadi wabak, penyakit, dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Ini teks hadisnya adalah di Madinah. Kenapa? Ya pastinya adalah ada jasadnya Rasulullah. Kalau kita dikuburkan di sana, terus ada di samping jasadnya Rasulullah, sungguh Masya Allah. Coba contoh misalnya, di tanah Jawa atau di pemakaman Jawa misalnya, ada satu wali, yang wali itu diziarahi orang. Misal kita yang tidak siapa-siapa itu kecipratan doanya terus. Cipratan doanya terus, Allah maghfir lahu, terus tambah Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum warhamu afif wal muslimina wal muslimat. Itu orang yang berziarah, kita pun kecipratan doanya terus, apalagi di samping makamnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab mana ini, Al-Qalyubi dulu, qauluhu wa yukrahu tamannil maut. Dalam hadis ada, yaitu hukumnya mengharap mati, bendang mati. Itu hukumnya adalah makruh. Jadi ada larangan orang itu pengendang mati, enggak boleh. Larangan. Dan larangannya dalam fikih dikatakan sebagai makruh. Wa yukrahu tamannil maut. Dimakruhkan, yaitu hukumnya mengharapkan atau ngangen-ngangen bendang mati. Fa in kana la mahalah, lanjutan daripada hadisnya. Jika kok kayak gak mungkin, masalah berat apa pokoknya ya, misalnya masalahnya berat atau masalahnya terlalu besar atau terlalu memikul beban, maka ya jangan sampai ya anjlok dari mall atau nabrak ke kereta atau apa ya. Yaitu tetap berdoa ya, Allahumma ya Allah ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu bermanfaat bagiku. Dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Nah, itu lanjutan daripada hadisnya. Tidak boleh orang itu mengharapkan matian. Kalau dalam fikih disebut wa yukrohu, dimakruhkan. Wala yukrohu tamannihi li ghairi dzurrin. Wala tamannihi li gharadin ukhrawiyyin. Dan tidak makruh ngarep-ngarep mati, tidak makruh li ghairi dzurrin, kecuali bagi selain orang yang terkena bahaya. Wala tamannihi li gharadin ukhrawiyyin, dan tidak makruh hukumnya yaitu pengen mati karena tujuan ukhrawi, seperti mati syahid fisabilillah, wala bimakanin syarifin, mati di tempat yang mulia, nahwi Makkah al-Musyarrafah, seperti Makkah Musyarrafah. Jadi tidak makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Qalyubi dijelaskan tidak makruh hukumnya mengharapkan kematian dalam posisi mati syahid atau dalam posisi di Makkah atau di Madinah. Itu hukumnya tidak makruh adalah boleh. Boleh.
Qala al-Adrai, Imam Adrai mengatakan bin nadmi fil makanil madhkur. Kalau mengharapkan mati di tempat yang tadi, Makkah Musyarrafah atau Madinah Munawwarah, itu menurut Imam Al-Adrai adalah bin nadbi, sunnah malahan. Makanya dalam kitab Al-Majmu' lah diperjelas langsung yusannu. Tuhfatul Muhtaj ya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yusannu tamannihi bi baladin syarifin, disunahkan mengharapkan kematian atau ngarep-ngarep atau pengen mati di tempat atau di daerah yang mulia. Ai Makkah awil Madinah au Baitul Maqdis, di Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis di Palestina. Wa yambahi ayul hiqabiha mahallas sholihin. Dan dikiaskan dari itu, yaitu ya selayaknya juga mati di tempat atau di pinggir kuburannya orang-orang soleh. Jadi paling tidak misalnya tidak ke Mekah Madinah, ya Allah, nek orang yang Mekah Madinah ya paling orang yang sandingi makam Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijaga dan sebagainya. Itu paling tidak ya. Jadi ada hukumnya adalah dua, boleh atau tidak. Kalau boleh hukumnya itu apa? Ngarep atau berdoa ben mati ning Mekah atau Madinah. Tapi sebagian atau banyak ulama mengatakan wayusannu, disunahkan. Malah. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid Syekh Nuruddin Al-Haythami. Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ahadil haramain bu'itha aminan yaumal qiyamah. Jadi dalam hadis dikatakan siapa saja yang meninggal di salah satu dua tanah haram, maka dibangkitkan dalam keadaan aminan, dalam keadaan aman di hari kiamat. Aminan dari mana ya? Dari dajjal, dari wabah dan sebagainya. Nah, ini hukumnya adalah apa niki? Yaitu hukumnya sunnah niki. Lah gimana Mas? Mau berdoa? Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mempunyai bab khusus, bab istihbabi du'ail insan bi ayyakuna mautuhu fil baladi syarif. Bab sunnahnya berdoanya manusia seseorang hendaknya atau agar matinya itu di tanah mulia. Malah jadi menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar malah sunnah berdoa seperti itu. Sunnah. Kalau tadi kan redaksinya adalah mengharapkan saja, ngarep-ngarep ya Allah matine ning Mekah Madinah. Kalau Imam Al-Adhkar, Imam Nawawi malah babus istihbabi, bab sunnahnya berdoanya manusia atau seseorang agar hendaknya matinya dia di tempat mulia atau di daerah yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Terus dalam kitab Fiqhul Ibadah madhab Imam Al-Hambali, wa yustahabbu thalabul mauti fi baladin syarifin. Dan disunahkan meminta mati, meminta wafat di tempat mulia, karena sesuai dengan hadisnya Imam Bukhari diriwayatkan dari Sayyidina Umar qala Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ini sesuai dengan permintaan Sayyidina Umar ya. Doanya adalah bagaimana Sayyidina Umar pernah berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah kami rizki syahadah fi sabilik, mati syahid di jalan Engkau. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikanlah matiku di daerahnya utusan Engkau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar doa seperti ini makam yang ada di sampingnya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi makam Rasulullah samping entah kanan entah kirinya, samping kanannya Sayyidina Abu Bakar, samping kirinya Sayyidina Umar. Masya Allah. Dan ini beliau meminta doa. Bahkan entah Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Aisyah
Itu salah satunya ini ya. Itu meminta agar wasiatnya, makamnya nanti itu di samping Rasulullah tidak terkabulkan atau tidak diijabah oleh para sahabat. Kayaknya Sayyidah Aisyah ini, istrinya Rasulullah kayaknya. Itu. Nah, tidak diijabah. Lah ini Sayyidina Umar berdoa, ternyata ya berdoa seperti itu agar makamnya berada di sampingnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Masya Allah ini. Nah, terus ya, makanya ada para ulama atau mungkin bahkan para orang-orang yang haji dan sebagainya. Ya sebenarnya ketika orang yang berangkat haji atau umroh itu ya, ya paling misalnya kita membaca seperti ini ya, ya Allah wani ya Allah sekalian meninggalkan saya di tempat sana, ingin seperti itu. Karena itu adalah satu keyakinan. Ternyata banyak dari kita yang ya pengen mulai, pengen mulai. Dan Makanya doanya kalau selamat juga itu. kalau orang yang wes sama sekali tidak memikirkan dunia itu mati urip. Saya kesana siap urip, ya siap mati. Ngono itu orang-orang, makanya ada beberapa orang yang haji atau umroh ya sebenarnya meninggal di sana itu mungkin yang paling diharapkan. Dan mungkin orang yang meninggal di sana itu memang sudah berdoa di sana, sudah dari jauh-jauh hari di rumah itu doanya seperti itu mungkin. Doanya itu mati dalam keadaan mati syahid atau mati di tempat Makkah dan Madinah. Ya, seperti itu. Jadi bisa saja seperti itu. Makanya ada kayak Mbah Maimun, Mbah Muslih Merangge, dan banyak makamnya para ulama Indonesia yang ada di Makkah Madinah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Mahfud Termas, itu orang-orang Indonesia yang makamnya di sana, yaitu Syekh Nawawi Banten dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah mereka orang Indonesia. Maka kita kalau misalnya umroh atau haji atau mungkin bahkan sekarang ya semoga saja kita dimatikan di Makkah atau Madinah atau bahkan di sampingnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya tidak apa-apa, kita bukan siapa-siapa ya barangkali seperti itu. Di sampingnya Rasulullah sungguh sangat enaknya di akhiratnya. Kalau kita mikirkan dunia, wah engko nang omah piye ya ngene. Engko garwa piye, anak piye dan sebagainya. Ya anak piye dan sebagainya. Tapi kalau kita memikirkan akhirat, sama sekali enggak memikirkan dunia, di samping Rasulullah, Masya Allah. Di Madinah, di tanah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada. Nah, itu kalau kecintaan kepada Rasulullah sangat sungguh-sungguh ya pastinya tidak ada yang lain kecuali ya Madinah. Bahkan orang itu memang adalah Makkah itu adalah tanah yang paling mulia secara fikihnya, secara syariatnya. Tapi menurut orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, tanah Madinah lah yang paling mulia. Kenapa? Karena di situ terdapat jasadnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Mekah itu menjadi turunnya ayat Al-Qur'an atau mungkin pertama kali Islam datang dan sebagainya. Walaupun Mekah itu tanah sing Masjidil Haram itu masjid yang 1000 kali lipat, tapi Masjid Madinah atau di situ ada jasadnya Rasulullah tidak ada bandingannya. Nah, itu semuanya adalah perasaan. Maka saya panjenengan pendengar semuanya, kalau saya pengen berharap meninggal di Makkah dan Madinah, enggak apa-apa, itu sunnah. Ya semoga saja kita terkabulkan di sana. Bahkan aminan, selamat dari fitnah Dajjal dan sebagainya. Jadi kalau kita semuanya tidak memikirkan duniawi, tidak memikirkan keluarga piye dan sebagainya, itu wis los, budal haji, budal umroh, siap sekalian mati urip. Siap mati ning kono, urip ya alhamdulillah ini ya alhamdulillah. Ya gitu. Baik Ustaz, luar biasa ya. Kita jadi tahu ya mengenai tadi disampaikan ada yang namanya boleh yaitu atau sunnah yang disunahkan, ada yang makruh juga tadi.
Begini Ustadz ya, kita kan tidak tahu yang namanya jodoh ya, mati, rezeki itu, rahasia Allah ya. Iya. Jadi, kemarin juga sempat, melihat secara langsung di pesawat mau landing 1 jam sebelum landing, itu meninggal dunia Ustadz. Ya, Oh, jadi melihat ada 2 orang di pesawat itu meninggal. Nah sekarang gini Ustadz, jika ada orang yang mengharap, meninggal di tanah suci contohnya, dia itu sudah berada di tanah suci. Tetapi dengan niatan saya sedang mati di sini. Tadi kan tidak boleh iya. atau makruh. Bagaimana nih, Ustaz? Iya. Jadi tadi hukumnya ya Hmm, makruh mengharap kematian iya. kecuali matinya di sana. Hmm, Jadi kalau pengen saya nggak dang pengen mati, hmm, tapi saya pengen mati kalau langsung di Makkah di hmm, Madinah boleh. Itu iya, jadi sunnah. hmm, Jadi hukumnya ngarep mati itu makruh hmm, kecuali mati di Makkah Madinah. iya, Nah iya, iya. itu, jadi Hmm, hukumnya seperti itu. Jadi ya pas ketika wah nanti saya sekali umroh saya siap-siap mati urip iya, nah iya. itu hukumnya sunnah Sunnah, iya, malah. iya. Jadi kecuali ndang matilah. Hmm. Ya, ndang mati kan karena apa? Karena musibah, karena apa? Tapi kalau Karena sudah berada di tanah sana, kalau sudah berada di sana ya nggak apa, nggak saya apa-apa ya? mati urip siap-siap aja Oke. dari rumah itu. Nanti mati di sini ya Iya. Hmm, hmm, alhamdulillah, hmm. pulang lagi ya ya alhamdulillah kayak gitu. Baik, kita break sejenak nih, Ustadz ya. Untuk Anda semuanya yang bertanya, sangat menarik sekali tema di kesempatan sore hari ini. Silakan nanti Arka buka di 0821336700.000 atau di 0246746352. Kita nikmati satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna, Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali di 107,9 FM dan juga kembali di MAJT TV para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih dengan pembahasan mengharap meninggal di kota suci ya. Tadi sudah disampaikan bersama Ustadz Muslihin. Jadi bagi Anda semua yang bertanya silakan di 0821336700.000 atau di 0246746352. Silakan 6746352 atau di 0821336700.000. Baik, sambil menunggu nih Ustadz ya, dalam kitab Nihayatuz Zen ya di halaman 160 ya diterangkan bahwasanya ada yang namanya beberapa
tipe syahid itu Ustaz ya. Ada syahid akhirat, syahid dunia, syahid dunia akhirat. Nah, apakah orang yang mengharap meninggal di kota tanah suci ya, apakah termasuk di dalamnya nih, Ustaz? Monggo silakan. Ya, jadi pembagian mati syahid itu ya ada di kitab I'anatul Thalibin juga dan sebagainya. Itu yaitu apa? Syahid dunia dan syahid hakikat. Akhirat dulu atau dunia dan akhirat. Siapa itu? Yaitu orang yang pergi berperang. Pergi berperang niatnya itu ya niatnya mungkin dohirnya akhirat, tapi dia aja niatnya dunia, pengen nyari harta ghanimah. Pengen ya itu syahid dunia akhirat, tapi nggak tahu di akhirat nanti digolongkan di syahid dunia. Ada orang yang syahid yaitu syahid dunia dan syahid akhirat. Terus dunia akhirat. Ada yang syahid akhirat saja, yaitu siapa? Orang yang tertimpa musibah. Itu tertimpa musibah sebenarnya itu adalah syahid akhirat. Makanya sebenarnya ada syafaat yang paling tidak kita terasa, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang syahid akhirat. Siapa? Contoh orang yang tertimpa kesakitan, sakit al-mabtun, contoh ada yang sakit perut atau ibu yang melahirkan terus nggak kuat sampai jablas, itu juga kategori syahid akhirat. Orang yang tertimpa musibah apa, itu syahid akhirat. Makanya terkadang orang yang tertimpa bencana apa, itu ya bisa dikategorikan sebagai syahid akhirat. Maka memang dohirnya terkadang orang kecelakaan misalnya, bisa aja itu kategori syahid akhirat. Jadi enggak tahu nantinya di sana ya, kalau yakin itu syahid akhirat ya insya Allah mesti akan ditempatkan di tempat yang ya di tempat yang paling tidak lebih baik lah gitu, paling tidak lebih baik. Jadi terkadang segi duniawinya tertindas kereta misalnya, nah, kecuali bunuh diri ya tadi ya beda itu, walaupun anjlok ke mall atau nabrak ke kereta ya nek bunuh diri ya itu jenenge sangit. Ora syahid dunya ya ora syahid akhirat, ya ora syahid dunia akhirat. Nah, jadi pertanyaannya adalah ketika orang yang meninggal di sana itu apakah termasuk kategori syahid? Tadi kan ada dalam hadis tadi kuntu lahu syafi'an wa syahidan, itu hadisnya ya. Saya kata Rasulullah termasuk orang yang memberikan syafaat nanti, dan dia termasuk orang yang mati syahid. Nah, dalam artian mati syahid bagaimana? Mestinya akan ditempatkan di tempat ya selain jalur orang-orang biasa. Dan juga misalnya kok ada hadis juga mengatakan barang siapa yang mengharap mati syahid, cita-citane terus keinginane ku gen mati syahid di jalan Rasulullah atau di jalan Allah, kok ndelalah matinya tetap di atas kasur, itu tetap dikategorikan sebagai mati syahid akhirat. Syahid akhirat lah ya. Perbedaannya apa antara syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia dan akhirat? Perbedaannya kalau syahid dunia atau syahid dunia akhirat, sing wonge pergi berperang tenanan, niatnya asli lillahi ta'ala atau niatnya pengen dipuji, pemberani atau pengen dapat harta ghanimah, itu dua-duanya tidak hanya disolati dan dikubur. Jadi tidak dimandikan. Darahnya masih utuh, mungkin kafannya masih utuh, terus pakaiannya enggak dicopot karena dia bukti nanti sama malaikat sebagai mati syahid. Mati syahid itu seperti itu. Tapi kalau syahid akhirat saja itu masih diperlakukan sebagaimana mayit orang biasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Nah itu. Contoh siapa? Orang yang terkena musibah, orang yang kesakitan, dan sebagainya. Itu dia syahidnya hukumnya di akhirat. Nanti Gusti Allah akan menempatkan sendiri. Tapi di dunia majrul muslim, yaitu diperlakukan sebagaimana mayit yang muslim. Perbedaannya di situ antara syahid dunia akhirat dan dunia akhirat. Nah, tapi kalau segi nanti bagaimana ya, insya Allah bagi yang yakin nanti akan ditempatkan di tempat
minimal di atasnya orang biasa lah ya minimal. Iya. Atau apalagi ditempatkan bersama para syuhada ya alhamdulillah. Itu semuanya rahmatnya Allah atau itu semuanya adalah takdirnya Gusti Allah, nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang setiap hari kita harus selalu menata niat kita ya Ustaz ya. Iya. Ya dalam hal apapun kita ya, dalam hal wis pokoknya apapun. Makanya salah satu di antara tujuan niat itu ya. Niat itu adalah apa? Yang pertama adalah tujuannya apa ya? Yaitu membedakan kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau kita senantiasa merefresh niat, Iya. menata niat terus menerus, itu kebiasaan kita itu semuanya jadi ibadah. Makan biasa. Tapi kalau kita niatkan untuk kuat ngibadah, Iya. jadi ibadah. Kita niatkan untuk nanti ben saya kuat sholat duhur, saya siap misalnya ngajar, kerja dan sebagainya. Itu semuanya jadi ibadah. Iya, iya. Mandi biasa, tapi kalau mandi diniatkan sunnah Rasulullah, di dalam Islam dianjurkan bersih, wangi dan sebagainya, jadi ibadah. Nah itu refresh niat itu. Nah apalagi ya kita hidup, pokoknya nanti saya mati syahid, harapannya ya Allah mati syahid. Lah, walaupun tidak mati syahid tetap dapat pahalanya, pahalanya paling tidak nengi sore wong sing mati syahid asli lah. Karena harapannya cita-citanya seperti itu. Jadi niat yang pertama adalah tujuannya apa? Membedakan kebiasaan dan juga ibadah. Yang kedua adalah membedakan marotibul ibadah, pangkat ibadah itu sendiri. Sama-sama 2 sholat rakaat, sholat subuh, sama-sama 2 rakaat beda pahala. Iya, iya. Nah itu beda pahala. Sama-sama puasa, satunya puasa Senin Kamis, satunya puasa qadha Ramadan, satunya puasa wajib. Itu beda pahala. Maka semuanya tergantung pada niat. Iya. Innamal a'malu binniyat makanya. Jadi ya itu Pak. Maka sungguh cerdas ketika orang yang merefresh niatnya. Makanya ada hadis mengatakan bukan hadis ini ya. Kata-kata ya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ngibadahi wong jahil, orang bodoh. Ya, sejatinya bukan kok masalah itu mengunggulkan wong alim, bukan. Karena pinter ngerefresh niat. Tidurnya orang alim itu diniati nanti saya biar bangun. Saya tak diturgasi biar bangun. Nanti saya tak sholat tahajud. Biar otak saya fresh, nanti tak saya niat siap menulis, siap ngarang buku. Loh itu semuanya ibadahnya tidurnya jadi Masya Allah pahala. Dibanding ibadah wong bodoh, aku wis penting gugurke kewajiban wis lah ngibadah kok suwe men to yo dan sebagainya. Makanya di situ. Jadi orang cerdas adalah orang yang pintar merefresh niatnya seperti itulah ya. Baik, 6766352 atau di 082133670000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Ibu Titi yang ada di Demak mau bertanya mengenai misal nih ada keluarga kita yang meninggal. Nah, orang-orang tuh banyak yang ngelayat atau takziah nih Ustaz ya. Atau memberikan sedekah uang atau beras itu. Jadi pertanyaannya, uang atau beras itu milik yang masih hidup atau dibelikan buat tahlil buat orang yang sudah meninggal? Monggo, silakan. Ya. Ini adalah perlu diperjelas dan dipertegas ya. Harta yang ditinggalkan oleh oleh orang yang meninggal itu untuk apa semua? Di antaranya adalah ada 5 yang paling pertama, wasiatnya di antaranya atau yang pertama adalah zakatnya harta itu sendiri, misalnya butuh dizakati. Terus yang ketiga tajhizul mayit, persiapan matinya, bayar kedoe, bayar apa, bayar kafannya, bayar jagalnya. Kalau di Semarang atau di Jakarta atau di mana yang bayar tanahnya itu termasuk di antaranya. Terus ini yang menjadi harus dipertegas dan harus diperjelas ya. Yaitu harta peninggalan orang yang meninggal tidak boleh dibuat untuk konsumsi tahlilan. Konsumsi 1-7 hari tidak boleh. Itu tidak ada kaitannya. Siapa yang membiayai itu semua? Yang biayai adalah anak-anaknya.
Yang biayai ini saya pertegas ya. Yang biayai siapa? Anak-anaknya, doi iuran dan sebagainya. Jangan sampai itu harta itu adalah haknya yang terakhir, yang nomor 5 itu warisan. Tidak ada nanti kalau sudah dibagi silahkan. Anaknya ya udah bagian saya tak nggo tahlilan mae 7 dino sampai 40 dino monggo kerso. Tapi tidak ada bagian untuk tahlilan. Ini penjelasan yang pertama nih, karena ini sudah salah kaprah nih. Biasanya hartane dientek-entekno gawe tahlilan 7 hari. Lah sapa? Anake ora ono sing do iuran dan sebagainya. Terus yang kedua adalah apakah orang-orang yang membawa beras, uang itu adalah hak miliknya orang yang mati atau hak miliknya orang yang hidup. Nah, itu diantara meringankan untuk acara tahlilan. Karena itu tidak masuk di harta peninggalannya mayit. Itu bukan harta tarikah. Tarikah adalah matarokahul mayit, apa yang ditinggalkan oleh mayit, itu namanya tarikah, yang akan diwariskan. Nah, adapun yang dibawa oleh orang-orang, nah itu adalah meringankan atau namanya mentakziah. Dalam hadis ada keluarga Ja'far. Jadi Sayyidina Ja'far atau ayahnya atau siapa keluarganya itu ada yang meninggal. Rasulullah melarang jangan sampai membebani ahli keluarga orang yang meninggal. Jangan sampai keluarga itu mengeluarkan lebih banyak. Nah, ini sebenarnya ya. Mengeluarkan wis sedih isek ngetokke bondo. Ya sebenarnya itu kurang tepat ya. Nah, makanya bagaimana yang pertama adalah tahlilan tidak dari harta tarikah, tidak dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Yang kedua, ya jangan sampai membebankan kepada keluarga, khususnya anak-anaknya dan sebagainya. Kalau nggak mampu nggak usah pakai tahlilan dan sebagainya. Nah, ada yang terkadang di suatu daerah diutang-utang atau menunya dan sebagainya. Kita angkat dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Iya. Bapak siapa di mana? Kok enggak jelas? Saiful Bahri. Saiful Bahri di mana Bapak? Mau tanya. Ya, silakan. Yaitu kalau cita-cita kepengen mati di dalam waktu sholat bagaimana ya? Campur? Nggih, matur suwun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Ya, tadi ya melanjutkan tadi sedikit, yaitu tidak boleh membebankan atau memberatkan keluarga orang yang mati. Makanya ini juga agak salah kaprah ketika tidak mampu sampai diutang-utang. Ada di beberapa daerah itu paling tidak orang-orang yang itu harus mengeluarkan puluhan atau 15-an juta. Karena itu menunya harus benar-benar ayam dan sebagainya. Itu di daerah Wonosobo Dieng yang paling tinggi saya dengarnya di situ itu. Ya seperti itu. Maka ini adalah salah kaprah. Makanya ada orang yang anti tahlilan, kenapa? Karena memberatkan. Ya itu benar juga dia. Karena di sebagian daerah ada yang kenyataannya sampai seperti itu. Harus diada-adakan, bahkan sampai mati, dasar mati nyusahke wong malah seperti itu akhirnya. Karena apa? Keluarga harus mengeluarkan lebih banyak itu loh. Nah, ini beberapa kasus yang mungkin salah kaprah ya, atau di masyarakat sudah berjalan salah ya. Terus mengenai tadi mau pertanyaan Saiful Bahri ya. Enggak, yang tadi pertanyaan sudah kejawab tadi. Sudah. Ya. Ya, kalau Pak Saiful Bahri adalah hukumnya meninggal dalam di keadaan sholat. Nah, mungkin ini bisa dikategorikan atau dikiaskan ya. Wayam bagi ayul hikobiha mahallas sholihin. Nah, yaitu diilhakan, disamakan hukumnya sunnah mengharap mati di Mekah dan Madinah, yaitu mati di tempat-tempat orang yang soleh. Nah, atau mungkin
mati dalam keadaan posisi sujud. Boleh saja. Secara adalah hukumnya entah sunnah dan tidaknya itu belum ketemu ya. Tapi kalau boleh dan tidaknya jelas bolehnya. Jelas bolehnya. Dalam satu kisah ada, yaitu dalam satu hadis dikisahkan ada seorang di zaman Bani Israel itu yang ibadah 500 tahun. Sampai dikasih fasilitas Gusti Allah. Ibadahnya di atas gunung, di buah delimanya setiap hari itu berbuah padahal walaupun tidak waktunya. Sumber mata air dari gunungnya mengalir terus, bisa untuk minum dan untuk wudhu dan sebagainya. Terakhir adalah mengharapkan mati dalam keadaan sujud, dan itu dikabulkan sama Gusti Allah. Setelah itu dia mengatakan ya Allah, masukkan saya ke surga Engkau dengan amalku. Karena sudah merasa beramal 500 tahun. Bal birahmati, kata Allah. Bukan, tetap dengan rahmatku. Kata orang ini, dengan amalku, tetap dengan rahmatku. Akhirnya disuruh nimbang. Ternyata amal 500 tahun itu hanya mencukupi nikmat mata saja. Nikmat mata, belum nikmat yang lainnya. Terus akhirnya Allah berkata kepada malaikat, sudah, bawalah ke neraka. Bawalah ke neraka. Terus akhirnya berjalan menuju neraka, dipanggil lagi sama Allah. Ini dalam hadis ya. Terus akhirnya bagaimana? Apakah kamu masih mengatakan mau masuk surga dengan amalmu? Mau masuk surga dengan amalmu? Padahal aku sudah mencukupi kamu. Disebutkan ini ya, disebutkan kamu berada di atas gunung, buah delima setiap hari berbuah, mata air, termasuk saya kabulkan kamu mati dalam keadaan posisi sujud. Nah ini termasuk ya, mati dalam keadaan posisi sujud, itu saya kabulkan. Tapi kok kenapa malah bergantung dengan amalmu, bukan dengan rahmatku? Akhirnya mengakui kesalahan dan dimasukkan ke surga, dimaafkan. Nah ini ada kisah, yaitu dia itu selama hidupnya berdoa mati dalam keadaan posisi sujud dan Allah mengabulkan. Ya di sini hanya enggak menjadi hukum terus ini boleh dan tidak, ya tetap kalau boleh. Terus apakah derajatnya menjadi naik menjadi sunnah? Nah itu yang belum saya memastikan. Nek pasnya boleh ya boleh. Kalau sunnah ya sunnah paling tidak. Ya nek pengen lebih sunnah meneh nganu to, Pak, yaitu mati di Makkah dan Madinah. Nah itu yang jelas sunnahnya. Ulama yang jelas mengatakan wa yusannum, ya Allah matikan saya dalam keadaan posisi sujud. Ya mendingan sekalian. Ya Allah wafatkan saya di Makkah dan Madinah. Wah malah menjadi bagus. Dan itu jelas para ulama hadis mengatakan demikian. Ya. Baik Ustaz, wah sangat luar biasa. Banyak sekali aslinya pertanyaan yang ingin Arka sampaikan. Ternyata waktu sudah habis kaum muslim, dan Arka harus pamit undur diri. Segenap kru MAJTV juga pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf kata yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.